Halo guys, balik lagi ke Mas Dim review. Kali ini teman-teman pasti udah lihat di thumbnail teman-temannya. Jadi di sini Mas Dim bakal ngebahas tentang ini ada di depan ya teman-teman, ini gimbal. Jadi yang di video Mas Dim itu banyak banget ngebahas tentang gimbal Q8. Tapi udah lama nggak update nih tentang gimbal Q8 nya, apakah sudah rusak, apakah masih bisa dipakai dan sebagainya. Dan teman-teman yang nanya tentang penggunaannya segala macam itu bakal Mas Dim jawab sekarang ya. Cuma jujur Mas Dim belum update karena ada beberapa kondisi yang nggak Mas Dim lakukan ya teman-teman ya, untuk update ataupun melihat softwarenya lebih jauh teman-teman ya, karena pasti setiap bulan, kayaknya kalau setiap bulan sih nggak pasti, cuma setiap tahun tuh pasti ada perbaruan di aplikasi teman-teman ya. Karena kalau untuk gimbal Q8 untuk teman-teman yang belum tahu ya, kan dia udah ada face trackingnya ya. Face trackingnya itu kalau misalnya teman-teman tahu itu tuh hanya berfungsi kalau misalnya menggunakan gimbalnya teman-teman, aplikasi dari bawaan gimbalnya. So jadi hasil aplikasi atau softwarenya ini tuh harus yang terbaru kan ya teman-teman ya. Oke. Sekarang ini Mas Dim kasih tahu dulu ya. Ini udah sebenarnya Mas Dim punya ini udah sekitar setahunan ya teman-teman ya, setahunan lebih malah ya teman-temannya, 2023 kalau salah. 2023, jadi udah setahunan lebih. Terus kenapa ini masih dalam box ya teman-teman ya? Oke, Mas Dim bakal cerita. Jadi seperti ini. Gimbal Q18 ini adalah gimbal pertama yang Mas Dim punya, dan juga ini gimbal satu axis. Nah, Mas Dim jelasin lagi teman-teman ya. Bedanya gimbal satu axis sama 3 axis itu apa? Jadi kalau misalnya satu axis ini dia hanya berputar dalam satu sumbu. Contoh misalnya seperti ini teman-teman ya. Nih. Ini bagian engselnya itu cuma satu. Jadi ini hanya bisa bertahan seperti ini saja teman-teman ya. Jadi seperti gini gitu ya. Bertahannya hanya satu sumbu saja. Kalau yang 3 axis atau 3 sumbu, dia bisa bertahan dengan 3 sumbu. Ada yang ke belakang, ada yang stabil seperti ini. Jadi dia ada 3 sumbu putar. Makanya untuk teman-teman yang butuh untuk konten profesional teman-teman ya, untuk buat video sinematik segala macam yang lebih advance lagi teman-teman ya, itu lebih dipakai untuk yang 3 axis. Untuk satu axis ini biasanya untuk teman-teman yang nge-vlog, yang untuk diri sendiri teman-teman ya, untuk ya vlogging biasa lah ya teman-teman ya. Nggak disarankan sebenarnya Mas Dim untuk buat video kayak sinematik ataupun yang komersial lah ya teman-teman ya. Cuma apakah bisa teman-teman ya. Jadi gimana orangnya. Cuma untuk teman-teman yang belum punya skill teman-teman ya, untuk pengambilan syuting segala macam, belum punya pengalaman terkait tersebut. Jadi untuk membuat video dengan kualitas yang sangat baik menggunakan gimbal satu axis ini, jangan kalian kayak langsung overconfident ya teman-teman. Oh udah pakai gimbal nih, karena kalian nggak tahu nih kalau satu axis itu seperti apa. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi bedanya seperti itu untuk gimbal satu axis sama 3 axis. Oke, terus kenapa sih tadi ya, jawab lagi kenapa sih ini tadi di box teman-teman ya? Karena ini Mas Dim engselnya rusak teman-teman ya. Jadi gini. Kenapa ini rusak teman-teman? Karena Mas Dim tuh Mas Dim kan kerja di perusahaan yang bergerak di bidang kayak di lapangan lah ya teman-teman ya, banyak di lapangan. Nah Mas Dim ini bawa gimbal ini masukin ke dalam tas. Nah salahnya di sini tuh Mas Dim salah lipat dan juga nggak pakai kayak hard case ataupun pelindung teman-teman ya, sehingga begitu ini ketekan si bagian ini, jadi paling krusial ini masih nyala ya, gimbalnya masih nyala, lampunya masih nyala, tapi dia nggak bisa tegak teman-teman ya. Jadi dia ininya kayak kebuka engselnya nih kalau kalian lihat. Jadi ini nggak ada kayak nggak rapi lah teman-teman. Jadi dia harusnya dia nempel sama bagian mesin gimbalnya, dia rada ke gini teman-teman. Jadi kayak bengkok lah, bahasanya bengkok ya. Nah itu yang mengakibatkan ini menurut Mas Dim bisa jadi tongsis, tapi tidak bisa menjadi gimbal dengan utuh teman-teman ya, karena tadi kerusakan dalam tadi ya bagian engselnya. Karena untuk bagian gimbal itu penting banget teman-teman menjaga bagian mesin gimbalnya yang di sini ya teman-teman ya, yang di sini mesin gimbalnya. Karena ini adalah main ya teman-teman ya, utamanya dari gimbal ini. Jadi kalian harus jaga dengan baik, menyimpannya nggak boleh di tempat yang banyak tempat barang ya teman-teman ya. Jadi nggak ketekan-tekan. Itu salah satu untuk maintenance-nya. Jadi ya ini pembelajaran aja ya untuk teman-teman yang membeli gimbal yang menggunakan gimbal Q18 juga ya, yang satu axis. Kalian harus tahu tuh untuk maintenance-nya, untuk penyimpanannya segala macam, karena itu penting banget. Karena kalau kalian salah naro, kegencet sebentar aja itu udah langsung kayak gitu teman-teman ya. Mas Dim ini udah nggak berfungsi lah ya kalau dari Mas Dim.
Dengan harga 300.000 apakah worth it sebenarnya? Ini worth it banget teman-teman ya. Worth it banget. Mas Dim pakai cukup lama untuk buat video-video, untuk buat vlog teman-teman ya. Karena pertama dia udah ada fast trackingnya, jadi kita tinggal taruh. Terus ini udah bisa jadi tongsis juga ya, cukup panjang teman-teman ya. Terus ini juga bisa diputar-putar gini ya teman-teman ya, tuh praktis. Udah ada lampunya juga, udah lightnya, udah ada lightingnya, sudah ada tombol kayak gini teman-teman. Jadi kalau kalian mau pakai tongsis gitu bisa teman-teman. Jadi ini menurut Mas Dim dengan harga 300 worth to buy banget. Full ya teman-teman ya. Full dia ini bisa menggunakan kayak kualitas gimbal-gimbal di harga 500-an ke atas lah teman-teman. Yang satu eksis ya, yang satu eksis. Kayak gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang punya budget kurang ya atau rendah teman-teman ya, terus pengen buat vlog tapi udah dengan kualitas yang stabil, biasanya kan untuk HP-HP sekarang sudah banyak yang punya stabilisasi ataupun image stabilization ya teman-teman ya. Tapi nggak jarang juga yang nggak punya ataupun yang baru jadi content creator pemula ataupun ya pakai HP yang bisa dibilang kentang lah ya, jadi dia stabilisasinya kurang bagus. Nah ini salah satu jawaban buat teman-teman semua kayak gitu teman-teman. Nah terus ada pertanyaan lagi, kalau udah rusak kayak gini bisa dibenerin nggak? Sebenarnya teman-teman ya, kalau Mas Dim bilang ini kan dapat garansi ya. Cuma Mas Dim tuh kayak pertama malas ngurusinnya. Yang kedua itu kalau misalnya kalian mau service-service di tempat lain, itu tuh banyak yang nggak bisa teman-teman ya. Jadi kalian emang harus langsung ke TNW-nya langsung teman-teman. Ini kan dari TNW ya, TNW Q18. Kalau misalnya kalian ngubungin pihak-pihak ketiga yang dia emang ahli teknisi, banyak yang nolak sih teman-teman karena riskan. Kalau misalnya ini diperbaiki, kalau misalnya rusak nanti takutnya si customernya protes. Terus kalau misalnya si customernya nggak berani teman-temannya kayak untuk memperbaiki ya nanti juga nggak bakal bisa karena banyak teknisi juga belum handal aja ya teman-teman. Mungkin ada beberapa di kota-kota besar teman-temannya kayak di Jakarta mungkin ada yang ahli terkait hal-hal seperti ini. Cuma ya kalau misalnya kalian baru-baru, terus kan ini masih ada garansi, terus kalian masih sayang untuk sama barangnya teman-teman ya, kalian bisa langsung aja dia udah ada garansinya juga dari TNW teman-teman ya. Cuma kalian harus sabar-sabar karena untuk nunggunya itu cukup lama kayak gitu ya teman-teman ya. So teman-teman ada yang komen pasti ya di sini, kok nggak dicobain Mas segala macam. Tadi udah kita bahas ya bahwa ini sudah menurut Mas Dim sudah tidak bisa dipakai karena yang tadi rusak nih teman-temannya tuh. Ini tuh kayak ya tidak bekerja lah untuk gimbalnya karena tadi gara-gara salah penyimpanan. Makanya di sini Mas Dim buat video buat untuk teman-teman kayak pembelajaran aja ya untuk penyimpanan sebagai macamnya. Kalau udah rusak, udah kena gimbalnya kayak gini udah susah banget. Kalau cuma rusak di lampu, rusak di bagian kakinya itu kayak masih banyak lah caranya ya. Tapi kalau untuk rusak udah di gimbal itu udah susah banget dan harus kalian ganti mesin yang baru. Seandainya emang kalian masih punya garansi ataupun mau nunggu juga, kalian bisa langsung aja klaim garansinya kayak gitu teman-teman. Terus untuk kayak kegunaannya sebenarnya yang pasti paling sering pakai ya selama setahun ini itu adalah tongsisnya teman-teman ya. Jadi beberapa yang mau beli gimbal HP teman-teman ya, terus mau dipakai sendiri, aku pengen pakai sendiri gimbalnya mau untuk vlog teman-teman ya. Ini masih tahu ya. Kalau gimbal untuk HP dan untuk vlog itu kebanyakan kalau harganya di 1 jutaan. Ini yang 3 axis ya. Kan kadang-kadang ada yang kayak nggak mau 1 axis mah kurang bagus gitu ya. 3 axis itu jarang banget yang pakai tongsis. Gitu ya. Udah ada bisa jadi tongsisnya gini. Kalau mau pakai tongsis itu tuh harganya tuh di atas 2 jutaan teman-teman, 2.100.000, 2.300.000. Banyak merek DJI, banyak lah ya teman-teman ya. Pokoknya di harga 2 jutaan teman-teman biasanya. Di Brika, Mas Dim pernah lihat, cuma kayaknya sekarang udah susah dicari teman-teman ya. Kalau untuk yang 1 axis itu banyak. 1 axis itu banyak yang udah pakai tongsis. Jadi kalian jangan bilang, Bang kok aku punya nih yang ada tongsisnya juga gimbal. Ya itu 1 axis. Tapi kalau untuk 3 axis itu biasanya di harga 2 jutaan kayak gitu. Jadi emang seperti itulah ya, karena untuk teknologinya dengan ada tongsis terus dia dibuat gimbal itu sulit. Makanya dengan harga yang lebih mahal. Kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin segitu aja dari Mas Dim ya, sedikit tentang Q18 ya. Ini gimbal yang menurut Mas Dim kuat teman-temannya, kuat, harganya murah, terjangkau, dan worth it banget to buy teman-teman ya. Yang penting cara penyimpanan, terus caranya juga untuk merawatnya kalian harus lebih tahu ya. Untuk bersih-bersih sih Mas Dim jujur ya, nggak perlu kalian harus kayak bersih-bersih, dibersihin segala macam, nggak. Yang penting itu kalian jaga yang kayak tadi penyimpanannya, kalau bisa punya hard case ataupun tempat tersendiri untuk gimbalnya itu lebih baik kayak gitu teman-teman ya. Untuk cas juga
jujur ini cukup oke ya teman-teman ya. Kalian cas-cas aja. Cuma ya dengan harga segini kalian jangan berharap banyak dengan baterainya. Paling total-total mungkin kalian bisa pakai full 1 jam lah ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke, segitu aja dari Mas Dim. See you di next content. Bye-bye.